Selamat datang. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi dari unit kompetensi menggunakan perangkat lunak lembar kerja tingkat lanjut atau Microsoft Excel tingkat lanjut. Elemen kompetensi yang akan kita bahas kali ini yaitu mengintegrasikan berkas spreadsheet. Ya. Secara umum Microsoft Excel bekerja dengan lembar kerja atau spreadsheet seperti ini berupa tabel. Akan tapi ketika dibutuhkan, Microsoft Excel dapat mengolah data dari aplikasi yang lain, baik itu sebagai masukan ataupun sebagai keluaran atau output. Nah, sebagai masukan, Microsoft Excel dapat mengimport file atau data dari aplikasi yang lain, data yang berasal dari berkas yang sudah ada maupun dengan cara membuat dokumen yang baru. Untuk membuat dokumen yang baru, kita pilih Create New. Kemudian untuk mengambil atau mengimport data dari file atau berkas yang sudah ada, maka kita pilih From File. Fitur untuk mengimport berkas pada Microsoft Excel yaitu bisa dengan cara menggunakan fitur Insert Object. Atau untuk beberapa kasus bisa juga kita membuka file yang lain dengan menggunakan Open. File yang dapat dibuka pada Microsoft Excel antara lain berupa file teks, kemudian file dokumen Microsoft Word, kemudian file CSV atau comma separated value, kemudian file TSV atau tab separated value, dan berbagai macam file yang lain. Sebagai keluaran, Microsoft Excel dapat mengekspor file spreadsheet ke dalam format yang lain, antara lain file text, kemudian file CSV atau comma separated value, file TSV atau tab separated value, dan juga file PDF. Fitur yang digunakan bisa menggunakan Save As atau bisa juga menggunakan fitur Export. File dari dokumen lain yang dimasukkan ke dalam lembar kerja Excel dapat saling terintegrasi. Artinya, ada keterkaitan antar berkas atau antar file. Jadi, jika file yang diimport tersebut berubah, maka berkas yang terdapat pada lembar Excel dapat ikut berubah secara otomatis. Integrasi dapat terjadi jika pada saat menginsertkan berkas dari file lain tersebut kita mencentang link file. Baik, kita coba ke dalam lembar kerja. Nah, misalnya di sini kita mengimport berkas dokumen. Cara yang bisa diambil yaitu insert, kemudian di sini kita pilih bagian teks, kita pilih object. Nah, di sini ada dua tab yaitu Create New dan Create From File. Untuk membuat dokumen baru kita Create New, kemudian kita pilih di sini misalnya mau menginsertkan Word dokumen. Kita klik OK. Ya. Maka Excel akan membuka sebuah tampilan layaknya Microsoft Word. Kita lihat di sini dengan header warna biru, menu-menu warna biru, kemudian menunya pun ya, seperti layaknya membuat dokumen Microsoft Word. Baik, kita coba ketikkan di sini. Kita lihat di sini tampilan Excel-nya menjadi layaknya tampilan Word, yaitu ada Home, Insert, Design, dan sebagainya. Nah, akan tapi yang bisa dituliskan adalah yang ada di kotak ini. Kita coba tulisan dokumen dari Insert Object. Ya. Untuk melihat hasilnya kita klik di bagian luar. Ya. Ini adalah hasilnya. Untuk mengedit di double klik maka nanti akan muncul editing versi Microsoft Word. Selanjutnya kita insertkan lagi objek sama seperti tadi, kita coba From File. Kemudian kita browse. Di sini misalnya kita buka ya, import di objek. Kemudian kita OK. Ya. Maka akan muncul sebuah dokumen berisi tulisan yang sudah ada di file yang sudah ada tersebut. Nah, ini adalah isi dari file import.dojx. Nah, kita juga bisa membuka file dari CSV atau TSV, akan tapi sebaiknya tidak menggunakan insert object karena nanti jadi semacam ikon saja. Nah, untuk membuka file CSV kita buka menggunakan fitur open saja. Kemudian kita browse. Misalnya di sini ada, nah, kita klik all file. Ada retail data CSV, kita klik ini saja, ini CSV ya, kemudian kita klik open, akan membuka file baru. Nah, di sini tampilannya menjadi tidak beraturan karena ini file CSV. CSV itu comma separated value, jadi yang memisahkan antara kolom satu dengan kolom yang lain itu hanya koma. Untuk menampilkan
Excel seperti biasa, kita blok datanya, kemudian di bagian data ini kita pilih text to column. Kita lihat di sini delimited dan fixed width, kita pilih delimited, kemudian kita next. Nah, kita pilih apa yang menjadi pemisah dari data-data tersebut. Di sini pilihannya banyak, ada tab dan koma, space dan macam-macamnya. Kita pilih koma karena di sini pakai koma. Hasilnya nanti seperti ini kira-kira. Kita pilih next, kemudian kita klik finish. Ya, ini adalah hasilnya. Jadi file CSV bisa tampil sebagai kolom-kolom layaknya di Excel. Oke, ini adalah file CSV. Kemudian untuk file yang lain TSV misalnya, kita open, kemudian browse yang TSV. Nah, sampel TSV ini pakai tabs separated value. Kita klik open. Ya, sama seperti tadi, tapi ini langsung membuka import wizard. Kita pilih next, kemudian di sini karena memakai tab, maka yang kita centang adalah tab. Yang koma kita hilangkan. Next, kemudian finish. Ya. Oke, sama ya. Tapi ini TSV. Baik, kita tutup. Ya. Ini untuk mengimport data. Kemudian untuk mengekspor data, sebagai contoh, ini saya punya data. Kita mau mengekspor ke file lain, misalnya mau ke CSV terlebih dahulu. Untuk yang CSV caranya yaitu save as saja, kemudian kita pilih browse saja, kemudian kita klik latihan. Nah, di bagian save as type-nya ini kita pilih yang CSV atau koma separated value, koma delimited. Kita klik CSV, latihan praktek CSV, kita klik OK, save. Oke. Ya. Nanti datanya menjadi CSV. Selanjutnya untuk mengekspor file dari lembar kerja ke teks, kita bisa menggunakan fitur save as juga. Kemudian kita browse. Di bagian save as type-nya kita pilih txt. Ya. Kemudian kita beri nama misalnya latihan praktek txt. Oke. Nah, untuk mengekspor dalam versi PDF bisa menggunakan save as, kemudian browse, kemudian di save as type-nya menggunakan PDF, atau bisa juga menggunakan fasilitas export. Di sini ada export, kemudian ini langsung create PDF. Di bagian export pilih create PDF or XPS dokumen, kemudian create PDF. Sama seperti tadi ya. Langsung menuju ke save as, tapi di sini publish ya. Optionnya all page, kemudian publish word-nya selection or selective apa atau active sheet atau entire workbook. Kita biarkan dulu, kemudian kita klik publish. Ini prosesnya, kemudian akan langsung terbuka dalam versi PDF ya. Oke, ini hasilnya latihan praktek .pdf. Baik, selanjutnya adalah integrasi antar berkas. Jadi pada saat kita mengimport file dari file lain ke dalam lembar kerja, itu kita bisa mengintegrasikan file tersebut. Artinya jika file yang diimport ke dalam lembar kerja tersebut diubah, maka tampilan pada lembar kerja akan ikut berubah secara otomatis. Tadi kita sudah mengimport dokumen import.docx. Kita coba mengimport file yang sama dengan model integrasi ya. Kita buka insert, kemudian text, kemudian di sini ada objek, kemudian create from file. Nah, di sini ada pilihan link to file. Kita harus mencentang ini supaya nanti dokumennya jadi terintegrasi. Kemudian kita browse, kemudian kita buka file import.docx, kemudian insert ya, kemudian kita klik OK ya. Tampilannya sama kan, tapi di bagian formula bar berbeda. Di sini adalah word dokumen .12 bla 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 bla, jadi menampilkan asal sumber dari file. Kemudian yang ini hanya embed saja, artinya ini sudah masuk ke dalam file Excel ini, sementara ini hanya link saja. Perbedaannya bagaimana? Kalau yang tadi itu ketika dibuka maka akan menampilkan tampilan Word di Excel, jadi menu-menunya seperti Microsoft Word kan. Tapi kalau yang ini yang terintegrasi, kalau kita double klik maka akan
membuka langsung filenya dengan aplikasi awalnya, yaitu Microsoft Word. Ini sudah terbuka, dan kemudian coba kita ubah dokumennya. Misalnya ini kita ganti menjadi bullet saja, kemudian kita simpen. Di sini akan langsung berubah secara otomatis, sementara di bagian yang awal tadi yang tidak diintegrasikan itu tetap tidak berubah. Coba kita undo. Nah, ini akan ikut berubah. Kita redo lagi. Nah, oke, undo saja supaya tetap seperti tadi. Kita simpan, kemudian kita tutup. Baik, itu tentang integrasi berkas. Silahkan berlatih menggunakan komputer masing-masing. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.